Mika. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu Mika, gimana kabarnya? Sehat? Sehat juga, Pak. Baik ya, Pak. Ya. Sebelum kita melakukan coaching, Pak, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih, Pak. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Terima kasih, Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu tentang kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, Pak. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian pertanyaan yang terakhir, Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Oke. Yang saya inginkan kan, Bu, coachee saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Baik, Pak, demikian dulu observasi kita kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching dengan Bapak Dimas. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Siang, Pak Dimas, apa kabar? Selamat siang, Pak Agus. Alhamdulillah hari ini sehat. Hanya saja saya memiliki sebuah problem nih, Pak. Oh, gitu ya, Pak ya. Apa yang bisa saya bantu nih untuk Pak Dimas? Jika Bapak tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar, Pak? Tentu saja lah, Pak Dimas. Waktu saya kan banyak. Kebetulan nih saya sedang lagi santai. Kita bisa ngomong-ngomong. Apa yang bisa saya harapkan ini dari Pak Dimas? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Pak. Mungkin setelah saya ceritakan dengan Pak Agus, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Emangnya ada masalah apa nih, Pak Dimas? Jadi begini, Pak. Ada murid saya, apabila mengikuti kegiatan pelajaran matematika, tidak begitu semangat untuk belajar. Bahkan tugas pun jarang mau dikerjakan. Itu yang membuat saya merasa pusing menghadapinya, Pak. Oh, begitu ya, Pak ya. Baik, Pak Dimas. Ada satu siswa yang kurang bersemangat dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Pak Dimas sudah menelusuri penyebab dari masalah tersebut? Sudah, Pak. Saya sudah melakukan pendekatan kepada murid tersebut dan menanyakan secara langsung apa yang menjadi penyebab dia tidak semangat mengikuti kegiatan pembelajaran. Lalu dari pengamatan Pak Dimas, mengapa dia tidak begitu semangat ketika mengikuti pelajaran matematika? Jadi, Pak, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran matematika. Karena dia merasa matematika itu sangat susah dan membuatnya pusing untuk menyelesaikan soal-soalnya. Setelah mengetahui hal tersebut, kira-kira kondisi ideal seperti apa yang Pak Dimas harapkan dari siswa tersebut? Saya tentu saja mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti semua kegiatan pelajaran saya dengan baik, seperti murid-murid yang lainnya, Pak. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Pak Dimas lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut? Ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi, Pak,
hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak, memperbanyak ice breaking, dan memilih media pembelajaran yang menarik agar murid berminat untuk belajar bersama saya. Apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil yang Pak Dimas lakukan di kelas? Ada metode belajar sambil bermain dengan menggunakan ular tangga yang di beberapa kotak-kotaknya saya isi dengan soal matematika. Ketika dadu mereka berhenti di kotak yang berisi soal, maka mereka akan mengerjakan soal tersebut. Dan kegiatan tersebut saya lakukan secara berkelompok. Ternyata para murid sangat semangat dan antusias dalam melakukan kegiatan tersebut. Sehingga pembelajaran pun berjalan sesuai dengan yang saya harapkan, Pak. Jika kita rating ya kan Pak, dari angka 1 sampai 10, menurut Pak Dimas itu seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik perhatian belajar murid? Kalau saya berikan peringkat atau rating, menurut saya itu antara 8 sampai 9, Pak. Baiklah, selanjutnya apa rencana yang Pak Dimas lakukan dan bagaimana langkah-langkah? Saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking yang menarik dan mencari segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai seorang pendidik. Oke, jadi kira-kira yang dapat membantu Pak Dimas dalam menyusun ataupun menjalankan rencana tersebut itu siapa aja kira-kira? Yang membantu saya dalam menyusun rencana ini adalah kepala sekolah, rekan sejawat, dan tak lupa juga saya komunikasikan ini kepada wali murid atau orang tua siswa, Pak. Oke. Menurut Pak Dimas, berapa lamakah waktu yang Bapak butuhkan untuk melakukan hal tersebut? Sepertinya tidak membutuhkan, mungkin pencapaiannya yang akan membutuhkan waktu yang lama. Karena tidak ada yang instan ya, Pak ya. Oke. Kapan Pak Dimas bisa dimulai untuk melaksanakan rencana tersebut, Pak? Secepatnya, Pak. Saya akan segera menerapkannya agar murid mendapatkan hak belajar mereka, sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai yang diinginkan baik bagi murid maupun bagi pendidik. Kemudian nih Pak Dimas, Pak Dimas punya komitmen seperti apa yang akan Bapak lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Tentunya Pak, saya akan konsisten. Secara terus-menerus belajar dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru hebat baik di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar menarik sehingga kehadiran saya tidak menjadi momok bagi mereka, melainkan dirindukan oleh murid atau peserta didik saya, Pak. Apakah ada dukungan dari pihak lain yang Pak Dimas butuhkan kira-kira? Saya sudah mendapatkan dukungan sarana dan prasarana dengan baik di sekolah, baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat, Pak. Baiklah Pak Dimas, semoga rencana itu bisa berjalan dengan lancar Pak Dimas ya. Iya Pak, amin. Nah, bagaimana perasaan Pak Dimas setelah kita berbincang tentang masalah yang kita hadapi tadi, Pak Dimas? Alhamdulillah Pak, sudah lega dan senang sekali rasanya. Saya merasa telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita ini dan kebentuan saya itu mendapatkan jalan keluarnya, Pak. Syukur, alhamdulillah ya Pak Dimas ya. Kira-kira ada hal lain nggak yang ingin Bapak sampaikan kepada saya? Terima kasih banyak Pak, sudah meluangkan waktu untuk saya. Nampaknya perbincangan saya ini sudah mendapatkan solusi. Mungkin akan kita perbincangkan bagaimana efek daripada solusi yang saya dapatkan nantinya kepada Bapak. Oke,
Terima kasih Pak. Kita sudah sharing-sharing ya. Saya senang bisa mendengarkan cerita dari Pak Dimas. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Pak ya. Jangan, dan sampai jumpa. Kira-kira nanti ada masalah, jangan sungkan Bapak untuk berbincang dengan saya lagi. Baik Pak, saya yang harus berterima kasih kepada Bapak. Tentunya sekali lagi jangan bosan Pak mendengarkan keluh kesah saya ataupun masalah dari saya. Semoga masalah saya ini dapat terselesaikan sehingga pelajaran saya itu dapat disukai oleh murid-murid dan saya dapat menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid saya. Terima kasih Pak. Semoga Pak. Terima kasih juga Pak. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Bu Mika. Pak Agus tadi sudah melakukan coaching ya Pak dengan Pak Dimas. Iya Bu, alhamdulillah saya sudah melakukan coaching dengan Pak Dimas Bu. Nah, sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, terima kasih Bu. Pas ketika kita di coaching tadi itu Bu, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menumbuhkan solusi-solusinya. Oke, Pak Agus, menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching yang Pak Agus dan Pak Dimas lakukan sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta. Dan juga Pak Agus sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Dimas sehingga Pak Dimas bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan yang terakhir Pak, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Baik Bu, terima kasih. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses alur tirta sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Baik Bu. Demikianlah observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang, terima kasih atas waktunya Ibu.